tentang budaya politik di kota kita masing-masing. Yang seperti teman-teman tahu ya, kalau di Indonesia itu punya banyak ragam perbedaan, yang diantaranya ada bahasa, suku, agama, adat istiadat. Namun hari ini khusus kita akan membahas tentang perbedaan budaya politik yang ada di kota kita masing-masing. Nah, saya nih Rashidah Fahmia, berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, Saskia gimana? Kalau saya Zaskia Maulidia dari Surabaya, tepatnya di Tumbides Lama. Jadi di Sulawesi Selatan itu ya, terus ada tahu yang menjadi pembeda bagi orang-orang biasa nih, tanda kutip orang-orang biasa sama orang-orang yang dituakan di sana, misalnya keluarga bangsawan. Mereka itu dipanggil sebagai peta andi puang, tapi itu bukan tentang nama panggilan basa-basi, tapi juga tentang gimana mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu kita tuh menunjukkan bahwa mereka itu berwibawa gitu loh, Sas. Kalau Surabaya gimana? Beda-beda. Kalau aku dengar dari kamu ya, tadi Sulawesi sama Surabaya tuh beda banget bedanya. Kalau di Sulawesi tuh sangat menjunjung andi, puang, sama eta. Eta. Nah, kalau di Surabaya tuh kayak langsung aja gitu manggilnya, kayak Cak, Ning, Mas, Kang gitu. Nah, misalnya nih pas di kampus atau pas kita lagi nongkrong di warkop itu nggak ada tuh kayak dibeda-bedain. Jadi tuh mau kamu siapa, latar belakangmu apa, semuanya tuh kayak berjadi satu. Nah, kan di sini ada Ning. Misalnya tuh ada di pondok pesantren kan ada Ning, ada Gus. Itu kalau di Surabaya tuh nggak ada kayak gitu, itu kayak sama rata semuanya. Jadi Ning yang dimaksud di Surabaya ini itu sama kayak kakak perempuan. Jadi itu bukan Ning dalam artian kalau pemilik ini ya? Iya, biasanya tuh pemilik pesantren gitu ya. Beda kayak gitu. Berarti enak ya, Zas, kayak kita tuh mau ngobrol tanpa sungkan karena adanya perbedaan. Tapi ya tetap sopan santun sih harusnya kayak gitu. Oh iya. Terus ya, Zas, kalau di Sulawesi Selatan itu ada juga nih guys yang namanya Sirina Pace. Nah, itu Sirina Pace itu sangat sering dibahas sih di Sulawesi Selatan karena itu termasuk harga dirinya mereka lah, bisa dibilang tanda kutip harga diri, yang dimana mereka itu selalu berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu ketika mau ngobrolin sesuatu gitu sama satu sama lain. Karena misal nih, kalau aku nih sama kamu ya Zaz, ngomong di Sulawesi tapi kita tuh kayak nggak mikir atau menyinggung hati kamu, bisa jadi kamu tuh dalam hati kayak ih ini Sirina Pace, ini harga diriku, ini harga diri yang selalu mereka junjung gitu loh. Kalau Surabaya gimana? Nah, kalau di Surabaya tuh paling khas nih, orang Surabaya tuh ngomongnya tuh langsung banget, nggak kayak muter-muter, nggak kode-kodean, terus nggak enakan gitu, nggak. Mereka tuh kalau misalnya kalau ngomong ya langsung aja, kalau nggak setuju aku nggak setuju, aku gini, aku nggak setuju loh sama kamu. Kalau nggak, aku nggak setuju ambil apa sih mbok karep kayak gitu. Bahkan nih kayak kritik ke dosen, terus ke pemerintah atau kebijakan yang belum maksimal, kayak mereka tuh langsung keluar gitu aja loh. Biasanya nadanya tuh tinggi, terus kalau orang yang dengar kayak bukan orang Surabaya tuh kayaknya marah, tapi sebenarnya itu enggak, kayak kita ngomongnya itu biasa aja, tapi orang lain tuh anggapnya itu kita itu kayak ngomongnya lagi marah-marah gitu. Terus sebenarnya biasa aja. Baik-baik, berarti memang ada pembeda ya, karena kalau di Sulawesi memang agak berhati-hati karena biar nggak menyinggung hati satu sama lain sih, Sas. Beda banget ya berarti. Terus bagaimana kalau di Surabaya tentang ruang konsolidasinya? Nah, kalau di Sulawesi tuh ada pembeda juga, tapi kalian kamu dulu deh, Sas. Nah, kalau di Surabaya tuh ruang konsolidasinya dalam konteks pencalonan politik ya, itu biasanya tuh bersifat terbuka dan langsung menyentuh ke masyarakat. Nah, ada juga yang biasanya tuh di rumah elit politiknya, tetap biasanya tuh di situ. Biasanya tuh kayak yang orang-orang pentingnya gitu. Nah, kalau yang di ruang informalnya biasanya tuh mereka itu di warkop, terus di warung-warung kayak gitu.
dan tongkrongan-tongkrongan yang biasanya itu banyak warga. Soalnya kalau biasanya dari mulut ke mulut tuh nyampainya lebih cepat sih. Oh iya, Kayak iya. gitu. Nah, kalau di Sulawesi sendiri ya, mereka itu sangat apa ya, sangat penting bagi tanda kutip itu lobby. Kamu tahu kan? Oh. Kayak gitu loh. Karena mereka itu kayak mobilisasinya itu biasanya itu di ruang eksklusif atau enggak di rumah-rumah patron. Kayak gitu. Beda banget berarti ya. Iya, ada pembeda lah. Mungkin ada kesamaan, tapi ada juga Iya pembedanya sih. kan. Berarti di sana nggak ada kayak di warung-warung gitu, nggak ada ya? Biasanya kan mereka itu ya memang karena orang-orang penting ya kan, jadi kayak Oh. mereka pasti mengutamakan di ruang eksklusif atau enggak di rumah kerabatnya, yang dimana mereka itu di situ berkumpul membahas sesuatu yang akan mereka lakukan. Misalnya kayak itu kalau misalnya mau ada pemilihan atau apa, pasti mereka membahas di ruang itu. Mungkin karena itu pembahasan yang privasi ya. Berarti Surabaya sangat santai sekali ya, soalnya bisa di warkop, di tongkrongan-tongkrongan, mereka bisa bahas kayak gitu sih. Berarti area-area Surabaya keren dong. Benar. Warga Sulawesi berarti harus bisa mencontoh kayak arek Surabaya. Semoga ya. tapi ya teman-teman, berbalik lagi kan ini namanya budaya ya. Jadi budaya itu mungkin susah buat diubah, yang dimana mereka juga pasti punya caranya masing-masing dalam menyampaikan pesan atau maksud yang akan dijalankan atau yang akan disampaikan. Nah, jadi gini Kak, aku mau nanya deh, dalam sudut pandang kamu mengenai tentang yang kita bahas tadi lah, tentang perbedaan antara kamu dan aku. Kalau di Surabaya kan yang kamu bilang tadi, kalau area-area Surabaya itu belak-belakan dalam menyampaikan aspirasi atau apapun yang pengen mereka sampaikan kan. Jadi menurut kamu nih, mereka kan belak-belakan, apa mereka nggak takut kan kalau dari apa yang mereka sampaikan itu kepada misalnya kepada dosen deh, mereka menyampaikan hal tersebut secara belak-belakan, apa mereka nggak takut itu menyinggung hati orang tersebut? Menurutmu gimana? Kalau menurutku ya, kan di situ kan kita niatnya jujur ya, kayak to the point. Nah, tetapi orang yang dengerin kita itu tuh bisa jadi bumerang buat aku sendiri. Kayak dengan aku jawabnya belak-belakan kayak gitu, misalnya orang itu tuh nggak ngerti budaya yang di Surabaya, bisa jadi kayak, wah anak ini kasar nih, nggak sopan. Kalau kamu nih, kamu kan udah ngerti, jadi oh iya kayak gitu tuh sebenarnya tuh jawabnya biasa aja, bukan yang menyinggung gitu. Nah misalnya di ranah kampus, kayak aku kan ngomong ke dosen nih, terlalu lugas, terus tuh bisa dianggap kayak nggak sopan, atau pas diskusi yang awalnya itu cuma beda pendapat malah jadi pertengkaran. Padahal kan seharusnya nggak usah ya, kayak kita bisa ngomong dengan baik-baik kayak gitu. Karena kan kita juga tahu ya kalau orang-orang kan di sini tuh belak-belakan, kan dia nggak dimasukin hati dari sini. Padahal kan bisa aja niatnya kan bercanda. Dan kan iya betul. Dan biasanya juga kan kalau di dalam ruang diskusi emang kita itu jadi musuh, tapi kalau ketika kita keluar ya kembali berteman, itu nggak sih seperti teman-teman di kelas? Ya benar. Jadi di sini tuh yang salah itu bukan budaya belak-belakannya, tetapi lebih ke cara dan situasinya. Nah, sekarang aku gantian nih nanya kamu, sebagai orang Bugis yang sekarang ngerasain dinamika kampus dan pergerakan di Surabaya, apa sih kultur shock politik terbesar kamu yang kamu rasain? Pernah nggak kayak ngerasa, duh ini anak-anak Surabaya kalau ngeritik dosen kok ngawur, terus kalau debat kebijakan itu kok nggak ada sarannya, kalau ngomong kalau nggak difilter, gimana nih? Nah, iya, sebenarnya saya tuh benar-benar culture shock sih. Kan sebelumnya memang saya dari Surabaya ya, tapi emang minim bersosialisasi sama orang-orang lokal. Tapi ketika saya masuk di kita pertama kali masuk kampus tuh, itu benar-benar yang menurut kok, wah ini anak kok pada muda semua ya ngomongnya kayak gini pak, gini, kayak benar-benar kayak wow, aku nggak bisa berkata-kata gitu loh. Benar-benar yang mereka itu menyampaikan apa yang mereka
merasakan, gak ada takutnya. Jadi kayak nggak ada yang ditunduk gitu ya. Kayak misal menurutku kayak gini pasti dia tuh sampaikan kayak gini, Pak nggak boleh, no, dia tuh sampai bantah, benar-benar dibantah sampai abis-abisan lah, misalnya kayak gitu kan. Terus tapi seiring berjalannya waktu, apalagi kita kan sudah semester 4 ya, jadi aku juga sudah merasakan banyak perbedaan, banyak juga dinamika yang ada di kampus kita. Tapi ya menurutku sebenarnya itu bagus bagi kita, karena kita kayak apa, kan kita kan negara demokrasi ya, ya jadi bebas berpendapat, bebas bersuara gitu loh. Gak ada yang takut karena kayak takut deh karena orang ini berlatar belakang kan dengan seperti A, B, C begitu loh. Jadi ya aku sendiri menurutku ini bagus sih lah. Jadi segitu dulu obrolan kita kali ini. Kita masuk ke kesimpulannya, guys. Ya. Nah, baik, saya akan menyimpulkan ya guys, dari pembicaraan kita dari tadi nih panjang lebar, nggak panjang lebar sih. Lebih ke ya apa yang kita tahu lah, ini kan sesi sharing ya guys, Sedikit yang kita tahu ya. Nah, sesi kesimpulan yang akan saya sampaikan itu dimulai dari, nanti kamu kata aja ya di bagian sini. Silakan. Nggak apa-apa. Saya ingin juga sama. Tidak apa-apa. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari pembahasan kita dari tadi ini nih tentang perbedaan budaya politik antara Sulawesi dan Surabaya. Jadi teman-teman, obrolan kita tuh membuktikan bahwa satu hal, bahwa demokrasi itu tidak cuma tentang satu wajah tunggal, karena di Indonesia kita tahu bahwa Indonesia itu punya banyak beraneka ragam budaya ya teman-teman. Semuanya itu dipengaruhi juga di mana kita berada gitu loh. Jadi misal kayak aku nih ke Surabaya, berarti aku harus memposisikan diriku bahwa aku nih ada di Surabaya Saskia gitu. Dan mau itu lewat pembahasan yang ada di WhatsApp ataupun di ruang privasi, ya pokoknya esensinya itu harus sama. Masyarakat harus selalu mencari cara agar bagaimana suaranya ataupun pendapatnya itu didengar satu sama lain bagi kita semua lah gitu. Jadi itu sedikit podcast yang bisa kita berikan Pada video kali ini. semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan juga tidak menyinggung satu sama lain ya guys. Silakan. Oke, jadi begitu saja ya teman-teman. Semoga apa yang saya dan Saskia sampaikan pada pembahasan ini tidak menyinggung ataupun memecah belahkan bangsa ya teman-teman. Kita di sini pure memberikan apa yang kita tahu. Benar. Nggak ada bermaksud untuk menjadikan ini sebagai sebagai perpecahan satu sama lain karena adanya perbedaan. Oke, sekian Dari kami. ada dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di podcast lainnya. Bye bye. Kayaknya enak banget deh. Iya. Apa diganti ya kopi? Apa? Ya kayak Silakan nggak apa-apa, lewat aja. Jadi sekian. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Saya Roshinda Fahmia dan saya Saskia Malidia pamit undur diri. Terima kasih. Kayak gitu ya sih. Terus nanti baru aku shoot kamu buat apa nih? Kamu lagi ngomong. Tadi aku ngomong apa? Jadi sekian. Oke semuanya, jadi sekian, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Saya Zaskia Maulidia dan saya Rashida Fahmia. kita pamit Undur undur diri. diri. Jangan lupa tonton Tonton podcast kita.